Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan mereview tugas entrepreneurship, yakni bab ke-10 mengenai pemasaran untuk pengusaha. Pemasaran sama pentingnya untuk bisnis baru seperti halnya untuk bisnis yang sudah mapan. Rencana pemasaran kewirausahaan yang baik memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan. Ide inovatif dalam pemasaran sangat penting karena ide pemasaran dekat dengan pelanggan dan memberikan jalan terkuat untuk membangun kinerja bisnis yang menguntungkan. Adapun analisis pemasaran yang efektif juga dapat membantu posisi usaha baru itu sendiri dan membuat perubahan yang akan menghasilkan peningkatan penjualan. Pembahasan selanjutnya yakni definisi pemasaran. Definisi pemasaran kewirausahaan yang sering dikutip adalah identifikasi proaktif dan eksploitasi peluang untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui pendekatan inovatif untuk manajemen risiko, peningkatan sumber daya, dan penciptaan nilai. Karena kurangnya sumber daya, pemasaran kewirausahaan harus hampir selalu bergantung pada ukuran sampel yang kecil dan teknik penelitian kualitatif seperti wawancara, pemilihan media, atau kelompok fokus. Bagi pemasaran, pelanggan benar-benar raja. Untuk wirausahawan yang membangun bisnis, menanggapi pandangan yang berpusat pada pelanggan ini melibatkan pemasaran tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga kepada banyak pemangku kepentingan termasuk calon pemasok, karyawan, mitra, atau aliansi strategis, dan inspektor. Selanjutnya yakni komponen pemasaran yang efektif. Filosofi pemasaran. Ada 3 jenis filosofi pemasaran yang berbeda di antara usaha-usaha baru, seperti digerakkan oleh produksi, digerakkan oleh penjualan, dan digerakkan oleh konsumen. Selanjutnya yakni mengembangkan rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah proses menentukan pendekatan kreasi yang jelas dan komprehensif pelanggan. Adapun elemen-elemen yang harus diperhatikan yakni yang pertama, riset pemasaran saat ini menentukan siapa pelanggannya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka membeli. Yang kedua, riset dan analisis penjualan, yakni mempromosikan dan mendistribusikan produk sesuai dengan pemasaran temuan penelitian. Yang ketiga, yakni riset informasi pemasaran, seperti mengumpulkan, menyaring, menganalisis, menyimpan, mengambil, dan menyebarkan informasi pemasaran yang menjadi dasar rencana, keputusan, dan tindakan. Selanjutnya yakni riset pemasaran saat ini, seperti kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Faktor-faktor ini menawarkan wawasan tentang peluang yang menguntungkan dan potensi masalah serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif. Pelanggan potensial. Dengan mengidentifikasi pelanggan potensial baik secara geografis atau dengan analisis luas industri dari area pemasarannya, perusahaan meningkatkan kemampuannya untuk menargetkan grup ini sehingga mengubah pelanggan potensial menjadi pelanggan saat ini. Dengan meriksa produk pesaing, seorang wirausahawan dapat menentukan beberapa berbedanya penawaran produk dan mendahului tingkat tanggap pesaing. Selanjutnya yakni analisis penjualan saat ini dan sistem pemasaran. Seseorang pengusaha perlu terus mengkaji metode yang digunakan untuk penjualan dan distribusi sehubungan dengan riset pasar yang telah dilakukan. Seperti mencocokkan profil pelanggan yang benar dengan prioritas penjualan adalah tujuan utama dalam riset penjualan. Sebuah sistem informasi pemasaran mengumpulkan dan mengatur data yang berkaitan dengan biaya, pendapatan, dan keuntungan dari basis pelanggan. Selanjutnya yakni pertimbangan utama bagi pengusaha. Rencana pemasaran adalah bagian dari upaya strategis keseluruhan usaha. Agar efektif, rencana ini harus didasarkan pada tujuan spesifik usaha. Selanjutnya, kembangkan rencana penjualan khusus untuk periode fiskal saat ini. Tujuan ini harus dinyatakan dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Agar realistis, tujuan-tujuan ini hanya membutuhkan upaya yang wajar dan pengeluaran yang terjangkau. Selanjutnya, segmentasi pasar. Untuk mengidentifikasi segmen pasar tertentu, pengusaha perlu menganalisis beberapa variabel. Sebagai contoh, 2 variabel utama yang dapat berguna adalah variabel demografis dan manfaat. Variabel manfaat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi yang ada di pasar.
yang ada di pasar ini. Selanjutnya, riset pemasaran. Kunci dari proses ini adalah riset pemasaran. Riset pemasaran melibatkan pengumpulan informasi tentang pasar tertentu, diikuti dengan analisis informasi tersebut. Sebelum melakukan kampanye, pengusaha harus mengetahui dan memahami prosedur riset pemasaran untuk mengumpulkan, memproses, dan menafsirkan informasi pasar. Selanjutnya, pemasaran di internet. Internet dapat sangat membantu strategi pemasaran usaha baru secara keseluruhan. Informasi tidak hanya dapat dikumpulkan dari konsumen, tetapi informasi juga dapat dibagikan mereka. Misalnya, internet dapat digunakan untuk menyediakan materi yang mahal atau khusus bagi konsumen yang meminta informasi tersebut. Penting untuk diketahui bahwa pemasaran internet memungkinkan sebuah startup untuk melakukan lebih jauh segmentasi pasar, karakteristik media massa, menjadi hubungan yang meningkat kepercayaan dan kompleksitas produk atau layanan. Internet juga memungkinkan pengusaha untuk menargetkan pelanggan tertentu di berbagai tempat cara pada waktu yang berbeda. Hal ini memungkinkan cara berbiaya rendah untuk membagi pelanggan menurut online, aktual, perilaku, dan menurut integritas hubungan mereka. Selanjutnya yaitu segmentasi internet dan perilaku pelanggan. Pelanggan memiliki pengalaman yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Dan dari internet, orang dapat membuat acara mereka sendiri dan kembali ke situs web tertentu yang berulang kali, membangun interaksi yang berbeda setiap saat. Hal ini memungkinkan pandai menjadi pengusaha berbasis internet untuk menyesuaikan pengalaman pengunjung dengan melakukan segmentasi pasar yang berbasis penggunaan. Selanjutnya, pemasaran media sosial. Saat ini di dunia kita didominasi oleh jaringan sosial, komunitas online, blog, wiki, dan online lainnya yang lebih kolaboratif. Pemasaran media sosial menggambarkan penggunaan alat-alat ini untuk pemasaran tujuan. Alat pemasaran media sosial yang paling umum yang digunakan yaitu seperti Twitter, blog, link, Facebook, WA, dan sebagainya. Ada 3 aspek penting yang perlu dipertimbangkan dengan pemasaran media sosial. Yang pertama, ciptakan sesuatu yang berharga dengan sebuah acara, video, Twitter, atau entry blog yang menarik perhatian dan menjadi viral, seperti dalam viral marketing. Yang kedua, memungkinkan pelanggan untuk mempromosikan pesan mereka sendiri dengan beberapa tempat media sosial online. Halaman penggemar di Twitter, Facebook adalah contohnya. Yang ketiga, mendorong partisipasi dan dialog pengguna. Program yang pemasarannya media sosial yang sukses harus sepenuhnya melibatkan dan menghormati pelanggan dengan percakapan online. Media sosial pemasaran tidak dikendalikan oleh organisasi. Seperti yang dilihat yang sudah dijelaskan dalam ketiga elemen ini, tujuan sebenarnya dari pemasaran media sosial adalah untuk menciptakan percakapan di antara pelanggan di ruang pasar Anda, dan jenis pemasaran dari mulut ke mulut itu mencapai masa kritis. Selanjutnya yakni mengembangkan rencana pemasaran media sosial. Rencana pemasaran media sosial merinci tujuan media sosial organisasi dan tindakannya yang diperlukan untuk mencapainya. Kunci di antara tindakan ini adalah penciptaan strategi pemasaran yang solid dan kecil kemungkinannya untuk berhasil melaksanakan rencana tersebut. Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama, dengarkan, yakni apa yang dikatakan orang tentang sebuah perusahaan memungkinkan organisasi untuk menentukannya. Kehadiran media sosial saat ini yang pada gilirannya memandu pengaturan tujuan media sosial dan strategis untuk mencapainya. Yang kedua, identifikasi, yakni pasar sasaran harus diidentifikasi sehingga strategi pemasaran dapat dilakukan dan diatur untuk secara efisien menjangkau pelanggan yang paling reseptif dan akhirnya menjadi pendukung. Dan pembahasan selanjutnya yakni pemasaran seluler. Pemasaran seluler adalah alat pemasaran yang bergerak cepat dan berdampak tinggi yang dimiliki banyak perusahaan mulai menggunakan dengan sangat sukses sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka secara keseluruhan. Banyak perusahaan sekarang menggunakan aplikasi media sosial seluler sebagai strategi komunikasi standar mereka untuk terhubung ke konsumen.
Hal ini dapat didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi pemasaran seluler yang memungkinkan perbuatan dan pertukaran konten buatan pengguna. Dan yang terakhir yakni strategi harga. Satu masalah pemasaran terakhir yang perlu ditangani adalah strategi penerapan harga. Banyak pengusaha bahkan setelah riset pemasaran dilakukan tidak yakin bagaimana memberi harga pada produk mereka atau layanan. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan ini, seperti tingkat tekanan persaingan, ketersediaan pasokan yang cukup, perubahan musiman atau siklus dan permintaan, biaya distribusi, umur produk tahap siklus, perubahan biaya produksi, kondisi ekonomi yang berlaku, layanan pelanggan disediakan oleh penjual, jumlah promosi yang dilakukan, dan daya beli pasar. Jelas yang terakhir, keputusan harga akan menyeimbangkan banyak faktor. Biasanya tidak akan memenuhi semua kondisi, namun kesadaran akan berbagai faktor ini penting dipertimbangkan. Penetapan harga untuk siklus hidup produk disajikan pada tabel yang lain. Selanjutnya yakni pengaruh penyesuaian terhadap strategi harga. Saat ini pelanggan juga mengharapkan variasi dan pilihan yang lebih banyak, dan harga akan dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan dapat menyesuaikan penawaran mereka. Dari perspektif pemasaran, pelanggan mungkin mengalami penyesuaian di salah satu dari dua ekstrem. Yang pertama adalah kustomisasi massal dan kedua adalah kustomisasi total. Dan pembahasan yang terakhir yakni harga online. Tantangan terbesar bagi bisnis yang menggunakan model freemium sedang menghitung berapa banyak yang akan diberikan secara gratis hingga pengguna masih perlu dan ingin meningkatkan rencana pembayaran. Jika sebagian besar pengguna dapat bertahan dengan paket gratis dasar, mereka tidak perlu melakukan peningkatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.